Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammut taslim ala habibinal mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosa kita, diberikan bagian utaqa minan nar, yaitu hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini malam 21 Ramadan, artinya sudah masuk al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan melakukan 3 hal ketika pada ashrul awakhir. Hadis ini ada di Sahih Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashral awakhira, yang pertama syadda mi'zarahu. Rasulullah itu ketika masuk di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, itu syadda mi'zarahu, mengencangkan pakaiannya. Bahasa mudah kita, mengencangkan sarungnya. Tapi apakah orang Arab mengencangkan sarung? Yang kita tahu orang Arab memakai jubah dari zaman dulu sampai zaman ini. Seakan-akan apa yang dikencangkan, orang Arab itu juga memakai pakaian dalam. Yang kalau sekarang seperti pakaian kolor yang diikat. Kalau dulu belum ada kolor, maka kain disangkutkan belakang depan kemudian diikat dengan kain menjadi sabuk. Maka itulah syadda mi'zarahu, menguatkan atau mengencangkan pakaiannya. Para ulama ada 2 versi di dalam memahami syadda mi'zarahu. Pertama, Rasulullah melakukan syadda mi'zarahu itu agar mampu beribadah di malam hari dengan maksimal. Tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan malam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan sholat dan bacaan yang panjang-panjang. Kelompok ulama yang lain mengatakan syadda mi'zarahu, Rasulullah di 10 hari terakhir sudah tidak mendekati istri-istrinya lagi. Walaupun boleh untuk mendekatinya. Ukhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisa, ikum boleh untuk mengumpuli istri di malam bulan suci Ramadan. Tetapi Rasulullah tidak melakukan itu di 10 hari terakhir. Kalau malam ini sudah lewat, harusnya malam kemarin. Ini sudah malam 21. Jadi hitungan asrul awakhir itu dari malam 21 sampai hari raya. Itu Rasulullah tidak mendekati istri-istrinya. Tentu kembali lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama lain memahami syadda mi'zarahu itu artinya adalah memakai pakaian yang sangat nyaman untuk beribadah. Untuk bangsa Arab, pakaian yang sangat nyaman ya jubah, kemudian menggunakan udeng-udeng dengan ditutup telinganya. Karena kalau telinga tertutup, kalau musim panas gak terasa panas, kalau musim dingin gak terasa dingin. Ternyata itu faedah imamah. Ditutup telinganya agar tidak terganggu dengan
hembusan angin, hembusan debu, atau hawa dingin, hawa panas. Kalau kita kan di pegunungan, kalau di sana di padang pasir, maka ada yang ditutup ini, ada yang ditutup begini. Maka difahami, kalau kita dari daerah-daerah yang menggunakan sarung dan baju koko, menggunakan sarung dan baju koko. Kalau ada yang menggunakan celana, ya gunakan celana. Yang penting merasa nyaman untuk beribadah. Nyamannya celana, celana. Nyamannya sarung, sarung. Itulah yang dimaknai dengan syadda mi'zarahu. Artinya memakai pakaian yang sangat nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah syadda mi'zarahu, Rasulullah melakukan wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam dari 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Hukum dasar begadang itu makruh. Hukum dasar begadang itu makruh. Wa ja'alnal laila libasa. Kami telah menjadikan malam itu menjadi baju. Artinya baju untuk istirahat. Tetapi di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, andaikan menghidupkan malam dari isya sampai subuh, itu sunnah. Bahkan disunnahkan untuk menghidupkan. Kalau kita lihat riwayat, berapa lama sih sholat tarawihnya Rasulullah? Diriwayatkan pernah sepertiga, diriwayatkan pernah setengah malam, diriwayatkan hampir qarubal falah. Qarubal falah itu hampir sudah mau azan. Artinya sudah waktu sahur. Tidak diriwayatkan jumlah rakaatnya, yang diriwayatkan hanya panjangnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, orang bangun malam itu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Artinya kalau bangun malam ya qumil laila illa qalila. Kalau bisa nisfahu aw inqus minhu qalila, atau kurangi dari setengah, auzid alaihi, atau tambahi dari setengah malam itu. Ini di hari-hari biasa, tetapi di bulan suci Ramadan, utamanya yang Asyrul Awakhir, diperbolehkan untuk menghidupkan penuh dari isya sampai terbitnya fajar. Untuk apa sih ini? Untuk mengharap-harapkan datangnya malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau orang kok pas menghidupkan malamnya pas malam Lailatul Qadar, atau malam itu malam-malam Ramadan, diampuni segala dosanya. Maka menghidupkan malam dia dengan ibadah. Kalau tidak ada kesibukan yang lain, maka menghidupkannya dengan ibadah, baca Quran, sholat taraweh. Kalau pelajar, pernah kami tanyakan kepada masyayikh di Sudan, Syekh, bagaimana pelajar? Apakah juga disyariatkan, disunnahkan untuk menghidupkan dengan sholat? Seorang pelajar kalau masih punya tanggungan, maka tanggungan itulah yang harus diselesaikan di dalam masalah ilmu. Baik itu ilmu yang fardu ain, taharah, sholat, zakat, puasa, hukum-hukum Islam, atau ilmu yang fardu kifayah yang bagi dia adalah fardu ain. Ilmu kedokteran, ilmu telekomunikasi, ilmu-ilmu yang umum itu menjadi fardu kifayah bagi umat, tetapi bagi dia yang sudah belajar itu menjadi fardu ain. Maka boleh menghidupkan dengan mengkaji ilmu dan mutalaah ilmu. Karena mutalaah ilmu tergolong juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga-keluarganya, membangunkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini di malam hari kita disunahkan untuk membangunkan keluarga kita. Kapan waktu membangunkannya? Di saat kita sudah memakai pakaian yang pantas dan kita sudah minimal sholat sunnatal wudu atau tahajud 2 kali dulu,
baru kemudian aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk ikut juga sholat. Kalau dalam bahasa fikih, untuk ikut iktikaf di masjid. Istri-istri Rasulullah itu juga ikut iktikaf di bagian-bagian belakang, menggunakan bilik-bilik karena dulu belum ada pembatas. Kalau sekarang sudah ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Maka jangan sampai membangunkan keluarga tidak dalam kondisi sudah berpakaian pantas atau sudah beribadah. Biasanya akan noleh, situ aja belum wudhu, akhirnya balik tidur lagi. Sungguh model kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang dai posisinya harus lebih kuat daripada yang diajak. Sudah berpakaian rapi, sudah wudhu, bahkan sudah mandi, dan bahkan sudah sholat, tinggal melanjutkan sholatnya, baru membangunkan anak istrinya. Sangat-sangat kecil kemungkinan anak istri itu akan menolak jika kita sudah dalam posisi kuat, dalam posisi sudah siap. Yang biasa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih belum siap sudah membangunkan. Akhirnya tidak terjadi saling kerja sama. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau itikaf seperti ini di malam-malam ganjil ya Rasul, kalau pas malam Lailatul Qadar apa yang aku panjatkan? Rasulullah mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, hapuskanlah dosaku karena Engkau Maha menyukai menghapus dosa, maka hapuskanlah. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, Engkau Maha penghapus dosa dan Engkau menyukai menghapuskan dosa, maka hapuskanlah dosaku. Kata afuwun itu membasuh bersih, tidak ada bekas sama sekali. Maka semoga di Asyrul Awakhir ini, kalau kita diberi rezeki oleh Allah untuk bangun malam, kita tidak bangun malam sendirian. Anak kita yang sudah baligh, mari kita ajak minimal sholat 2 rakaat. Karena sholat 2 rakaat sunnah antara Isya dan Fajar itu dianggap sudah menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, terutama Asyrul Awakhir. Dan kita mengajaknya dalam kondisi sudah berpakaian rapi, bahkan sudah sholat sunnah, kemudian baru kita mengajak putra dan putri kita, sehingga seluruh anggota keluarga masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Semoga di malam-malam ini kita dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.